Assalamualaikum Republik Santuy, berjumpa lagi kita di episode kali ini ya. Kita udah nggak pakai atribut, jadi kita hari ini akan membahas hal general lagi. Jadi ini adalah pertanyaan umum sebenarnya yang sering ditanyakan oleh teman-teman yang berkomentar di video sebelumnya. Ada sekitar 2 atau 3 pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan gitu. Jadi repeat nih, orangnya berbeda-beda, pertanyaannya mirip-mirip. Langsung aja kita coba jawab di episode kali ini gitu ya. Yang pertama pertanyaannya adalah, Bang, aplikasi ojol ataupun kurir online yang terbaik untuk sampingan itu apa? Apakah Grab atau Gojek, Shopee atau Gojek? Ya, itu pertanyaan umum-umum kayak gitu. Bang, Shopee atau Gojek kalau untuk sampingan mendingan yang mana ya? Gitu ya. Nah, ini yang pertama kan kita jawab adalah install aja semuanya. Ya, kira-kira perlu di ACC, udah itu aja. Terserah lo mau Shopee, Grab, Gojek, Lalamove, install aja semuanya. Kenapa bang kayak gitu? Kan berat HP-nya. Anda untuk sampingan, bukan untuk konsistensi full jadi ojol gitu kan. Sekarang di Grab, di Shopee itu konsistensi on bid cukup diperhitungkan, jam on bid cukup diperhitungkan gitu kan. Anda sampingan itu paling on cuma 3 jam, 4 jam nyari 50.000 paling sehari ya kan. Nah, beda dengan yang konsistensi, yang harus gacor mulu ya kan, yang on bidnya di atas 10 jam sehari gitu. Akun Anda nggak akan menang kalau melihat dari konsistensi on bid tentunya, karena Anda untuk sampingan. Apalagi Gojek mah di antara yang lain ini paling berpengaruh konsistensi jam on bid gitu kan. Hari-hari harus segitu mulu jamnya gitu ya. Makanya disarankan install aja semuanya. Sistemnya ya kayak gue kayak gini, yang duluan dapat masuk orderan itu yang disikat gitu. Kecuali si Lalamove ini tidak tergantung ke konsistensi on bid gitu. Beda dengan 3 ini karena dia sistemnya cocolan gitu. Jadi kalau misalkan Anda sehari on cuma 3 jam nih, atau mungkin weekend doang gitu ya, sikat aja ini nih, sikat aja semuanya aplikasinya. Jadi ada orderan yang masuk pertama udah bawa aja gitu. Pertanyaan yang kedua, Bang, mendingan stay di satu tempat atau kita pindah-pindah ngebolang? Jawabannya adalah tergantung area Anda. Satu, tergantung yang tadi nih, Anda fokus atau tidak di perojolan. Kalau misalkan untuk sampingan, ya mending stay-nya deket-deket resto, deket area-area rame gitu. Nah, kalau misalkan lu fokus di perojolan atau di perkuriran online ini, lihat dulu nih areanya. Ini jawabannya pasti berbeda-beda ya. Kalau misalkan area Anda sepi, kayak saya nih di pojokan gitu kan, yang orderannya paling cuma 5, tapi drivernya ada 10 gitu kan. Restonya cuma ada 5 gitu. Bisa di jam ramai dapat semuanya rata, bisa gitu kan. Tapi sudah itu ya paling curhat doang gitu, jadinya ngobrol doang. Nah, ini kurang bagus situasi seperti ini untuk mata pencarian tentunya dong gitu kan, karena banyak waktu terbuang gitu. Kalau sistemnya kayak gini, mendingan coba digeser-geser ke area yang rame. Cuman gue rekomendasiin lo harus tahu dulu nih, area tersebut ramenya tuh orderan apa. Apakah food, apakah penumpang, atau paket. Kalau kayak kita nih, kita kan nggak main penumpang. Kalau main penumpang gampang bang, abang tinggal ke sekolahan. Ini jam-jamnya gampang, jam sekolahan, jam orang kantor. Kalau hari Minggu orang-orang kan ada yang beribadah nih. Nah, ke situ-situ aja gampang bang. Itu spot-spotnya bisa diapalin. Beda dengan main food atau misalkan abang main barang. Nah, abang kalau misalkan akun biasa nih kayak kita nih, mainnya cuma food dan barang aja. Anda jangan main ke area hub gitu kan, atau ke area slot gitu. Kalau main ke situ pasti kalah. Bisa sih dapet, tapi nunggu orderan yang jauh dulu, atau nunggu teman-teman yang main slot atau main hub itu dapat orderan semua, baru Anda dapat sisaan gitu. Yang sangat direkomendasikan yang ketiga, Anda main ke tempat yang rame barang. Bagus-bagus kalau barangnya dengan hub itu. Bagus-bagus kalau misalkan area itu rame di paket dan di food gitu. Jadi banyak opsi di situ gitu kan. Kalau ada sih deketin aja gudang-gudang gitu. Kalau ada ya. Kalau di Jakarta kan banyak banget Astro, gudang-gudang di gudang Shopee juga banyak di beberapa tempat gitu. Tempelin aja itu, tinggal apalin jam dia nembak jam berapa gitu. Jadi yang kedua ini pertanyaannya, kalau misalkan mau mendingan stay atau misalkan geser-geser, tergantung areanya dulu bang. Kalau abang di tengah, areanya rame food dan areanya rame barang, nggak usah geser-geser, sayang-sayang bensin gitu kan.
sayang bensin, sayang motor gitu. Orderan belum dapat, Anda udah keluar modal. Nah kalau misalkan kayak kita di sini, itu emang mau nggak mau harus geser gitu, karena orderannya tidak sesuai dengan drivernya gitu. Nah ini pertanyaan yang ketiga gitu kan. Ini sebenarnya udah kita singgung tadi di yang pertama. Bang, bisa nggak sih bang ojol itu untuk sampingan? Bisa banget bang, bisa banget. Anda kerja sehari full time dari jam pagi sampai jam 5 sore, sisanya ojol, bisa. Anda on sehari cuma 2 jam, nggak masalah. Anda on sehari cuma 3 jam, nggak masalah. Atau Senin sampai Jumat full kerja, Sabtu Minggunya mau nyari sampingan buat ojol, bisa banget, nggak ada masalah sama sekali gitu. Cuman memang yang 3 aplikasi ini, Shopee, Grab, Gojek, itu cukup berpengaruh di konsistensi jam on bid. Makanya install aja semuanya aplikasinya. Kalau untuk sampingan, yang duluan dapat orderan itu aja yang disikat gitu. Jadi nggak usah terpengaruh. Cuman bang, kata orang aplikasi ini ya yang terbaik katanya gitu kan. Ya betul, kalau Anda dikonsistensiin, kalau Anda full time di situ, dia kegacorannya bisa terukur, bisa teruji. Kalau untuk sampingan ini nggak menjamin, kecuali Anda mainnya di tengah. Misal di Jakarta yang areanya rame food, rame barang, rame penumpang, di situ semuanya rame dan drivernya pun masih seimbang dengan orderannya gitu. Kalau itu baru untuk sampingan ya, Anda mau pilih satu aplikasi doang silahkan, mau 2 aplikasi doang silahkan, atau mau diinstal semuanya juga silahkan, nggak masalah, yang penting HP-nya nampung gitu. Jadi itu pertanyaan umum, 3 pertanyaan umum yang sering ditanyain oleh teman-teman di komentar sebelumnya gitu ya. Kalau ada yang terlewat, kalau ada kesalahan, boleh banget dikoreksi, boleh banget ditambahkan di kolom komentar. Dan kalau ada pertanyaan lagi, boleh banget di komen juga, atau mau ditanyain ke DM ke Instagram juga boleh banget ya. Itu aja di episode kali ini, sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.